Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Munggarani Putri dari Universitas Putri Indonesia Cianjur, Fakultas Ekonomi Manajemen semester 3. Kali ini saya akan mereview ulang hasil dari resume saya mengenai beras pandan wangi. Adapun tahapan yang akan saya bahas mengenai beras pandan wangi Cianjur ini ada pengertian pandan wangi, karakteristik, deskripsi lingkungan geografis, faktor alam, faktor lingkungan, dan yang terakhir ada tahap proses produksi beras pandan wangi Cianjur. Pandan wangi adalah salah satu jenis varietas padi bulu yang tumbuh dan berkembang di Cianjur yang juga merupakan salah satu varietas khas Cianjur yang berasnya sebagian besar dipasarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat golongan menengah ke atas. Adapun karakteristik dan kualitas beras pandan wangi Cianjur itu memiliki ciri-ciri seperti bentuknya membulat, agak panjang, beraroma khas daun pandan, mempunyai bagian berkapur pada bagian perutnya dengan warna putih. Bentuk beras pandan wangi Cianjur berbeda dengan kerabat terdekatnya yang diperoleh dari pemuliaan padi pandan wangi melalui proses radiasi untuk mempercepat masa panennya, yaitu pandan putri. Hasil pengukuhan terhadap butiran gabah dan beras pandan wangi Cianjur menunjukkan bahwa beras pandan wangi Cianjur termasuk dalam kategori besar berukuran panjang rata-rata 6,2 mm dan berbentuk agak bulat rata-rata 2,4. Densitas beras pandan wangi Cianjur dalam 1 liter wadah adalah 863,2 gram. Presentase beras kepala, beras patah, dan menir pada kadar air 14% berturut-turut dalam sekitar 47,6%, 17%, dan 36,6%. Selanjutnya ini ada deskripsi lingkungan geografis, yaitu ada faktor alam. Di Cianjur atau di wilayah Kabupaten Cianjur memiliki 32 kecamatan, tetapi wilayah yang sesuai untuk menghasilkan beras pandan wangi Cianjur hanya terdapat pada 7 kecamatan saja, yaitu Kecamatan Cianjur, Cilaku, Cibeber, Warung Kondang, Gekbrong, Cempaka, dan Cugenang. Karena wilayah tersebut itu memiliki ketinggian antara 450 sampai 800 meter. Selanjutnya itu ada faktor manusia. Faktor manusia ini juga sangat mempengaruhi akan proses atau hasil dari padi pandan wangi tersebut, karena padi pandan wangi itu bulirnya tidak mudah rontok dari malainya. Kondisi tersebut menyebabkan cara panen pandan wangi dilakukan dengan menggunakan ani-ani sebagai alat pemotong, dan ini tuh berbeda dari pemanen beras biasa, karena cara panen dengan menggunakan ani-ani telah dilakukan sejak dahulu hingga sekarang. Pemanen dilakukan dengan memotong tangkai malai yang sudah siap dipanen. Dan yang terakhir itu ada tahap proses produksi beras pandan wangi Cianjur. Tahap proses yang dimaksud ini adalah sistem budidaya beras pandan wangi Cianjur untuk menghasilkan produk berupa beras pandan wangi Cianjur yang rasanya khas dan disukai konsumen. Secara rinci, sistem budidaya beras pandan wangi Cianjur akan saya bahas satu-satu. Yang pertama itu ada penggunaan benih bersertifikat, kedua ada pengolahan tanah, yang ketiga ada penanaman, yang keempat ada pemupukan, yang kelima ada pengairan, yang keenam ada pengendalian organisme pengganggu tanaman, yang ketujuh ada panen dan pasca panen. Yang pertama itu ada penggunaan benih bersertifikat. Benih yang digunakan adalah benih sebor berlabel biru, benih hasil seleksi petani yang terdaftar pada Dinas Pertanian. Nah, banyaknya benih yang digunakan itu 25 sampai 40 kg per hektar. Yang kedua itu ada pengolahan tanah. Pengolahan tanah diolah sampai melumpur dengan menggunakan kerbau ataupun traktor. Nah, jerami dan rerumputannya itu dibenamkan saat membajak. Jarak waktu membajak sekitar 15 hari, lalu ditambahkan pupuk. Yang ketiga itu ada penanaman. Bibit dipindah-pindahkan setelah berumur 15 sampai 25 hari. Dan jumlah bibit itu 2 sampai 3 batang saja, dan kedalamannya 2 sampai 3 cm. Yang keempat itu ada pemupukan. Pemupukan selama musim tanam itu sesuai dosisnya masing-masing. Yang kelima itu ada pengairan. Pengairan dilakukan dengan pengairan berselang pada umur tanaman 45 hari. Petakan sawah dikeringkan, lalu selanjutnya pengairan dilakukan setiap saat. Dan yang keenam itu ada pengendalian organisme pengganggu tanaman. Pengendalian secara biologis dengan menggunakan pestisida. 7 itu ada panen dan pasca panen.
Panen dilakukan pada 80-90% pulir padi yang telah menguning. Dilakukannya dengan menggunakan ani-ani dengan cara memotong tangkai. Mulai dijemur 2-4 hari saja. Lalu padi itu dimasukkan di gudang tidak lebih dari 3 bulan. Yang kedelapan itu ada pengolahan, sortasi, dan pengemasan. Pengolahan dilakukan setelah disimpan 1-2 minggu. Beras disortir dan digrading untuk menghasilkan mutu beras 1 dan 2. Lalu dikemas dalam kemasan 1-25 kg. Diberi label, logo, dan kode. Lalu kemasan disimpan dalam gudang dengan menggunakan alas sehingga kemasan beras Pandan Wangi Cianjur tidak langsung bersentuhan dengan lantai. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai beras Pandan Wangi Cianjur yang telah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.